Masyarakat sudah sangat mengenal dengan cerita rakyat ini. Cerita rakyat mengenai siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan. Makhluk ini dikenal luas dengan nama kuyang. Legenda ini berasal dari Kalimantan. Siluman ini dapat terbang untuk mencari darah bayi atau darah wanita setelah melahirkan. Kuyang diceritakan sebagai manusia yang mempelajari ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Pada siang hari, seorang kuyang menjalani kehidupan sehari-hari seperti orang biasa. Namun, biasanya dia akan mengenakan jubah. Pada malam hari, kuyang akan terpisah dari badannya dan terbang mencari darah bayi atau darah persalinan untuk dihisap sebagai sarana untuk menambah kekuatan ilmunya. Jika dilihat dari bawah, kuyang terlihat seperti burung besar yang terbang. Kuyang dapat melepaskan kepalanya dan bersamaan dengan organ dalamnya, dia terbang. Apabila kuyang terbang, ada semacam cahaya merah yang mengikutinya. Kuyang memiliki dua taring di sisi kiri dan kanan mulutnya. Kuyang dikatakan takut dengan bawang merah. Selain itu, makhluk ini juga takut dengan cermin, sisir, dan pisau. Benda-benda ini seringkali diletakkan di samping ibu yang baru melahirkan atau bayi yang baru dilahirkan. Tali ijuk juga digunakan untuk melindungi diri dari gangguan kuyang. Tali ijuk diikat di sekitar bagian atas rumah dan terkadang juga disebarkan dedak di sekitar rumah. Kuyang yang melayang bersama bagian atasnya akan tersangkut di tali itu dan dedak akan menempel di bagian organ-organ dalamnya. Kuyang bisa mati jika dia terlalu lama terpisah dengan bagian bawah tubuhnya. Dia tidak bisa menggerakkan bagian bawah tubuhnya ketika dalam wujud kuyang. Oleh karena itu, orang-orang yang bertemu dengan kuyang seringkali mencari bagian bawah tubuhnya dan kemudian memasukkan benda-benda tajam di sambungan lehernya. Hal ini membuat kuyang tidak bisa menyatu kembali dengan bagian bawah tubuhnya dan akan membuatnya mati lemas. Terkadang kuyang bisa berubah menjadi burung atau kucing untuk mengelabui korbannya. Seringkali kuyang digambarkan menutupi guratan leher di lehernya pada siang hari agar orang di sekitar tidak mencurigainya dan juga untuk melindungi guratannya dari sinar matahari.
Menurut legenda setempat, sumber kekuatan kuyang berasal dari minyak sakti yang disebut minyak kuyang. Dalam bahasa lokal disebut kawiyang atau minyak sumbulik. Manusia yang terkena minyak tersebut bisa berubah menjadi kuyang. Selain terkenal di Indonesia, hantu yang hampir sama seperti dengan kuyang juga terkenal di negara lain. Contohnya adalah hantu Pikrasui dari negara Thailand. Diceritakan bahwa hantu ini memiliki wajah cantik dengan organ dalam bergelantungan di leher dan mampu terbang. Pikrasui ini dipercaya paling suka memakan daging mentah seperti kodok, hewan peliharaan orang seperti ayam, kerbau, kambing. Jika tidak ada, dia akan memakan kotoran dan bangkai. Pikrasui juga suka memangsa bayi yang baru lahir maupun janin. Hal tersebut sangat mencemaskan warga hingga akhirnya masyarakat Thailand suka membuat ramuan untuk ditaburkan di sekitar rumah agar terhindar dari Pikrasui. Konon Pikrasui suka membersihkan mulutnya dengan pakaian yang belum diangkat dari jemuran. Pikrasui terkena kutukan yang membuatnya selalu lapar dan aktif di malam hari untuk meminum darah dan memakan daging demi memuaskan kerakusannya. Pikrasui menyembunyikan tubuhnya di tempat yang sepi dan akan bersatu kembali sebelum fajar tiba. Dan pada siang hari dia akan menjalani kehidupan layaknya manusia normal, walaupun terlihat matanya sangat mengantuk. Konon katanya jika ingin membunuh Pikrasui, temukan badannya yang tanpa kepala dan sembunyikan di tempat yang jauh. Jika Pikrasui tidak menyatu dengan tubuhnya saat fajar tiba, ia akan mati. Sedangkan di Malaysia, kuyang lebih sering disebut sebagai hantu penanggalan, hantu tanggelong, atau balan-balan. Meskipun versi ceritanya sedikit berbeda, seperti darah yang menetes dari perut mereka dipercaya berbisa dan akan menyebabkan kudis. Hantu penanggalan juga disebut dalam Hikayat Abdullah yang ditulis pada tahun 1845. Sir Stamford Raffles, seorang pejabat Inggris, tertarik dengan cerita ini dan memuatkan gambar dan keterangan mengenai penanggalan dalam buku catatannya. Orang yang menuntut ilmu penanggalan biasanya akan menyimpan setempayan cuka yang digunakan untuk merendam organ mereka agar menciut sebelum memasukkan kembali organ mereka ke dalam badan mereka. Dipercaya jika kita membalikkan badan penanggalan ketika terpisah dengan kepalanya, maka ketika dia kembali ke badannya, nanti akan menempel secara terbalik. Penanggalan dipercaya menyukai darah perempuan yang bersalin, dan jika mereka menghisap darah tersebut, wanita bersalin itu akan mati akibat kekurangan darah. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan cerita mitos selanjutnya. Jika ada cerita mitos yang ingin dibahas di video selanjutnya, langsung aja komen.